Nah, sekarang kita masuk materi tentang pergerakan masyarakat yang akan disampaikan oleh Hanifah Fitriani, Sarjana Terapan Kebidanan. Kepada Mbak Hanifah, kami persilahkan. Tepuk tangannya dong, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Bu ya? Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, 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 halo. Gak ada? Ya. Oke, tepuk tangan Bu buat semuanya. Boleh materinya yang ini penggerakan masyarakat. Nah, tadi kan udah belajar ini ya Bu ya, masalah-masalah kesehatan apa aja yang akan bisa ditemukan, mungkin ditemukan di posyandu. Nah, dari masalah kesehatan tadi Dokter Dani menjelaskan harus ada upaya yang dilakukan oleh ibu kader. Kira-kira kalau masyarakatnya ada yang sakit, ada masalah, ibu mengupayakannya itu ibu kader sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng ya. Indonesia kan terkenalnya dengan gotong royong ya Bu ya. Berarti siapa Bu yang harus bareng-bareng sama siapa? Sama masyarakat. Saya yakin sebenarnya yang hadir di sini adalah ibu-ibu kader yang sudah berpengalaman, yang tentu sudah sering menggerakkan masyarakat. Nah, jadi bedanya sama sesi-sesi sebelumnya, kayak di sini kita lebih santai, kita lebih mungkin sharing pengalaman ya Bu ya, berbagi pengalaman, dan nanti mungkin saya akan meminta beberapa dari Ibu untuk maju ke depan, sharing ilmu, kemudian kita agak bermain-bermain adegan kayak gitu. Jadi semoga nggak bikin kita jadi ngantuk ya Bu ya. Oke, penggerakan masyarakat. Dari Ibu ada yang mau menjelaskan kenapa kita harus menggerakkan masyarakat? Ada Bu? Gak ada nih? Ya udah, saya lanjutin dulu kalau gitu. Ya, ini selintas biodata saya Hanifah, saya seorang bidan, saya pernah magang menjadi bidan desa di Mekar Galih Jatinangor Sumedang. Kemudian saya saat ini bekerja sebagai bidan yang di program Duta 1000 Hari Pertama Kehidupan. Mungkin kalau yang dari sini dari Provinsi Banten dan Jawa Barat sudah pernah dilatih menjadi kadernya 1000 HPK, mungkin ada Bu? Belum ya? Sebenarnya ada di Karawang, ada di Banten, di Tangerang, mungkin belum sampai ke Ibu, ditunggu aja, nanti pasti ada pelatihannya. Selain oke. Nah, di tujuan pembelajaran ini berharap kita akan bisa bagaimana berkomunikasi yang efektif, karena menggerakkan masyarakat itu yang perlu kita gali lebih dalam dengan cara apa? Yaitu komunikasi antara kita dengan masyarakat itu efektif. Gimana? Nanti kita belajar. Kemudian memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam posyandu. Tadi ada ibu yang bilang dari Tangerang katanya ada banyak masalah dan ternyata orangnya kurang peduli. Nah, sebenarnya kalau ada ibu yang masalah terus datang ke posyandu akan mendapatkan informasi kan Bu. Nah, kita harus nih bisa memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam posyandu ini. Kemudian melakukan kunjungan rumah. Apa yang Ibu ketahui tentang penggerakan masyarakat? Ayo Bu, biar semangat. Ada? Siapa Bu? Saya tunjuk berarti kalau gitu. Ibu yang senyum-senyum dengan warna baju ungu ini, kerudung ungu, boleh Bu? Saya Mismoko Aida dari RW 02 Sari. Penggerakan masyarakat maksudnya itu kita dari posyandu beri perhatian atau arahan ke masyarakat bahwa posyandu itu penting, apalagi untuk anak, untuk usia lanjut, pasien usia subur, itu sangat penting sekali. Nah, berarti informasi tentang posyandu ya Bu ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Yuk Bu. Ibu yang pakai baju batik merah, silakan Bu. Apa sih Bu penggerakan masyarakat yang Ibu ketahui? Mungkin kita mengajak masyarakat, mungkin salah satu caranya kita ada tugas jumantik ya. Nah, kita punya stensil yang lengkap dari fotokopinya, sambil kita jelaskan, sambil kita
sama-sama mengecek. Kalau ini ada begini untuk menghindari DBD, jadi ibu silakan biasa bekerja, nanti kita pantau. Nanti kan pulang kita nggak ada kena DBD gitu diantaranya barangkali. Ya, berarti caranya dengan jumantik gitu ya, informasi tentang posyandu, kemudian diselip-selipkan dengan informasi jumantik, seperti itu ya. Ada lagi Bu yang ingin bertambah? Gak ada ya, oke. Jadi penggerakan masyarakat itu adalah segala upaya tadi, upaya informasi, upaya jentik gitu, jumantik gitu ya, segala upaya yang bersifat persuasif. Persuasif itu apa Bu? Mengajak ya, jadi persuasif itu ajakan gitu kan, bersifat persuasif dan tidak memerintah. Jadi kita tidak memerintah, ayo kamu datang ke posyandu, nggak gitu ya Bu ya. Jadi tidak memerintah dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan pengetahuan seperti yang tadi Ibu jelaskan, meningkatkan pengetahuan, kemudian perilaku dan kemampuan masyarakat dalam lagi-lagi menemukan masalah. Habis menemukan masalah direncanakan. Habis direncanakan diapain lagi Bu? Dipecahkan masalah tersebut, dicari solusinya dengan cara sumber daya masyarakat yang ada. Jadi memanfaatkan SDM yang ada. Di sana ada Mbak Hanifah nih, bidan. Di sebelah sana ada Mbak Sela, S2 Kesehatan Masyarakat. Nah, dari Kesma sama bidan dengan nanti ada yang dari akuntansinya Astra gitu. Kita terlibat SDM-nya di situ siapa aja sih yang mampu gitu bisa memecahkan masalah ini. Nah, dengan melibatkan yang ada itu adalah penggerakan masyarakat. Paham ya Bu ya? Ya oke, lanjut. Nah, untuk menggerakkan masyarakat, poin pertama yang harus kita mampu gitu sebagai kader adalah komunikasi yang efektif. Ada yang bisa menjelaskan komunikasi yang efektif itu yang seperti apa sih? Coba kita pengalaman Ibu ketika Ibu menyampaikan, menurut Ibu komunikasi efektif yang seperti apa? Oke, Ibu silahkan. Dengan Ibu siapa? Ibu Herlina. Tahu saya komunikasi efektif itu dengan kita duduk berdua, bertatap muka, terus komunikasi. Jadi gini tanya jawab gitu. Berdua interaksi. Jadi kayak tanya jawab. Oke. Masalah Ibu apa? Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau berpendapat Bu? Komunikasi itu apa sih? Adik, Pak di atas. Komunikasi yang efektif. Nah, kayak Ibu ini aja, Mbak. Dengan Ibu siapa? Ibu Jana. Iya. Komunikasi apa sih Bu? Singkat dan padat dan jelas ya Bu ya. Oke, baik. Jadi komunikasi itu tadi Bu Herli menjelaskan kalau ada 2 orang tatap muka, terus kemudian ada yang terjadi penjelasan seperti itu. Jadi apa sih komunikasi? Jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, pesan, pendapat atau berita kepada orang lain. Jadi tidak cuma hanya berdua ya Bu ya, banyak juga bisa. Kemudian melalui ucapan atau lisan, kemudian ada lagi bisa tulisan. Kayak Ibu baca, ini sebenarnya komunikasi nih Bu. Ibu komunikasi memakai tulisan atau maupun tanda-tanda gitu. Kalau tanda-tanda kayak gimana Bu? Ada yang tahu nggak? Suara azan. Azan itu berarti kita tanda kan Bu? Jadi tandanya maghrib itu sebagai apa? Informasi, oh ini lagi udah maghrib nih gitu. Oke. Nah, bagaimana membangun komunikasi yang efektif? Pertama itu ketahui siapa mitra bicara kita. Saya dengan Ibu Kader Afisena. Saya tahu mitra bicara saya adalah Ibu Kader Afisena. Kemudian
Ketahui apa tujuan dari komunikasi tersebut. Tujuannya saya sharing pengalaman tentang menggerakkan masyarakat, gitu. Jadi saya berbagi informasi dari ibu ke saya atau saya ke ibu tentang bagaimana sih menggerakkan masyarakat itu, gitu. Kemudian ketahui budaya dan perhatikan sesuai diri dan budaya setempat. Saya keturunan orang Jawa, saya tinggal di Tangerang yang biasanya bahasanya Sunda, gitu. Ketika saya berkomunikasi, pasti saya akan menyesuaikan. Nggak mungkin saya ngomong pakai bahasa Jawa, gitu. Orang Sundanya juga belum paham seperti itu. Dan ketahui bahasanya juga. Slide. Ciri komunikasi yang efektif. Jadi verbal itu langsung, gitu. Kemudian asertif. Asertif itu ibu ketika mau menyampaikan komunikasi, ibu tidak ada rasa takut. Takut nih ngasih tahu materi penggerakan masyarakat. Ibu kader Afisena kan udah jago-jago banget nih untuk menggerakkan masyarakat di kampung bestarinya, gitu. Jangan sampai ada perasaan yang takut ya Bu ya. Terus kemudian ramah dan bersahabat. Saya mencoba nih Bu untuk ramah sama ibu kader, gitu. Kemudian jelas, informasinya jelas, tujuannya apa, terbuka, tidak ada gitu. Jadi jelas gitu kalimatnya. Kemudian secara lisan dan dua arah seimbang. Saya berbicara, ibu mendengarkan. Saya menanya ke ibu, ibu berpendapat, saya dengarkan. Jadi saya seimbang ya Bu ya. Kemudian responsif. Ketika ibu sudah menyampaikan pendapat, tadi saya bilang terima kasih Bu Herli, kayak gitu. Jadi itu adalah responsif dan jujur. Insya Allah informasi yang saya berikan ini adalah yang jujur ya Bu ya, tidak saya mengada-ngada gitu. Slide-nya. Kemudian tipsnya, ketika ibu menyampaikan penjelasan mengenai tadi ibu-ibu kehamilan resiko tinggi, ibu-ibu kita akan penyuluhan tentang ibu hamil yang resiko tinggi gitu. Ibu harus pede pertama. Besok saya mau menyampaikan penyuluhan, saya harus pede gitu. Kemudian ucapan kalimat yang jelas dan perlahan-lahan dan wajar. Jadi ibu jangan ibu-ibu nanti gitu. Jadi intonasinya jelas, perlahan-lahan. Ibu ada yang ngerti nggak gitu. Dari sini paham. Jadi pelan-pelan dan jelas. Kemudian atur irama dan tekanan suara. Jadi ketika menyampaikan komunikasi ada poin yang ibu harus atur kalimatnya agak tebal gitu. Misalkan, iya jadi habis ini ibu harus rujuk ya Bu. Rujuk, berarti tandanya apa kalau cepat-cepat gitu? Yang selalu halnya itu adalah ini harus loh, harus gitu, harus segera, kalau enggak bahaya nih gitu kan. Rujuk ya Bu, rujuk gitu. Jadi harus, iya betul, seperti itu, menjelaskan lebih ini tuh urgent gitu, ini tuh bahaya gitu. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Jadi kalau kalimatnya udah panjang sampai titik, tarik nafas dulu gitu. Jadi kita kan akhirnya perlahan-lahan. Kemudian hindari sindrom gitu kayak jadi tapi biasanya gini Bu, kalau sering berbicara kemudian kita atur nafas, itu akhirnya nanti jadi kita terbiasa, nggak ada tadi saya juga mulai aduh panik nih, saya mau naik ke atas nih soalnya ibunya udah pengalaman banyak nih gitu, ketimbang saya waktu saya cuma jadi bidan desa setahun doang gitu. Jadi hindari sindrom itu pasti bakalan hilang ketika ibu sering berhadapan di masyarakat gitu. Kemudian kan siapkan air minum saya sudah siapkan di bawah. Jadi kalau capek nggak bisa nafas, minum dulu ya Bu, bentar minum gitu. Oke, itu tipsnya Bu. Kemudian bagaimana cara memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan posyandu? Susah nggak sih Bu ngajak masyarakat untuk datang ke posyandu? Susah ya? Ada nggak yang bilang gampang? Coba saya mau tangan, gampang Mbak Hanifah gitu. Susah ya Bu ya? Iya, memang perilaku itu sangat sulit dirubahnya, tapi lebih baik kita mencoba berusaha daripada tidak sama sekali. Jadi bagaimana tipsnya? Pertama, kenali budaya masyarakat tempat. Ibu datang dari daerahnya, ibu datang merantau ke Jakarta. Berarti kenali budaya di Jakarta itu seperti apa sih gitu. Terus kemudian kenali informasi yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya tadi ternyata di daerah Jakarta banyak yang menikah muda gitu misalnya. Berarti
kebutuhannya adalah informasi bahaya menikah muda. Jadi kita tahu nih, oh ternyata di sini banyak yang menikah muda nih, gitu. Ibu tahu, ya udah berarti kita harus informasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, buat hubungan yang baik dan dengan mempercayakan dengan kepercayaan terhadap kader. Misalnya memberitahunya tentang ibunya yang si anak muda ini. Jadi kan kalau anak muda kan, ibu kan bukan ibu saya, ngapain saya ikut-ikutan sama ibu, gitu. Kan agak sulit ya Bu ya. Tapi kita bisa membangun kepercayaan terhadap kader oleh ibunya yang masih muda ini, anaknya masih muda, gitu. Jadi kita harus tahu pandai-pandai siapa ya yang kita dekati, gitu, yang bisa bekerja sama dengan kita, gitu. Kemudian ada juga jangan menggurui, melainkan menumbuhkan niat dan kesadaran. Jadi nggak boleh ya gini gitu. Jadi kita harus kayak informasinya disampaikan. Oh iya, kalau bahayanya menikah muda itu gini ya Bu ya. Oh seperti itu ya. Ya oke Bu, nanti mungkin kedepannya anak saya yang satunya lagi. Jadi jangan menggurui. Kemudian butuh berkali-kali Bu ternyata langkah-langkah ini. Jika berhasil tetap memotivasi. Jadi kalau sudah berhasil jadi harus tetap dipertahankan, tetap dimotivasi. Nah itu adalah cara-cara memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan Posyandu. Kemudian tambahannya gunakan media, bisa film, poster, atau lembar balik. Biasanya di Posyandu ada lembar balik ya Bu ya. Kelas ibu hamil biasanya yang lembar baliknya. Lalu kita belajar kenapa sih perlu menggerakkan dan memotivasi masyarakat. Karena dengan kita menggerakkan masyarakat akan memanfaatkan pelayanan di Posyandu. Posyandu ada pelayanan apa aja Bu? Pelayanan kehamilan, ibu bersalin. Ibu bersalin ada KB, imunisasi, timbang berat badan. Ya, jadi agar masyarakat di sekitar kita itu mau memanfaatkan pelayanan gitu. Kalau masyarakat yang nggak datang, ibu bidannya sama ibu kadernya nanti cuma bikin ini ngeliwet ya Bu, nggak bahasa Sunda ya, suka pada ngeliwet. Kan masyarakatnya mana nih nggak datang? Masalah makin banyak gitu ya. Warga-warganya nggak ada yang mau datang ke Posyandu. Bingung ya Bu ya, kita mau bagaimana? Nah, jadi perlu adanya penggerakan masyarakat. Lalu kemudian memotivasi ibu-ibu atau masyarakat datang ke Posyandu itu adalah seni, gitu. Jadi dengan cara kita memotivasi tadi tips triknya seperti itu adalah sebuah seni dalam bekerja untuk masyarakat. Tadi Mbak Uli di depan sudah menjelaskan, walaupun tidak dapat gaji kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian maka perlu dilakukan rasa gembira dan sukarela. Ibu gembira nggak? Gembira ya, karena ilmu yang bermanfaat itu jadi amal kita ya Bu ya. Kemudian tips menghadapi berbagai alasan ibu-ibu. Ibu-ibu suka banyak alasan nggak kalau nggak? Kenapa nggak datang? Aduh banyak sibuk nih gitu. Sibuk nyuci ngepel ya, semua ibu-ibu juga nyuci ngepel ya Bu ya. Nah pertama itu berikan contoh langsung melalui perilaku hidup sehat pada keluarga dan kader. Tadi Dokter Dani sudah menjelaskan masalahnya penanganan diare. Nah, Ibu langsung diterapkan pada keluarga Ibu sendiri. Gitu. Pertama diterapkan dulu sama keluarga Ibu. Dengan Ibu terapkan di keluarga Ibu, otomatis jadi contoh langsung masyarakat. Kalau kita tuh bisa memberikan informasi ini dan menggerakkan masyarakat. Kemudian lakukan pendekatan dengan kunjungan rumah. Jadi caranya menggerakkan masyarakat pertama adalah kunjungan rumah ya Bu ya. Jadi kunjungan rumah. Kemudian pendekatan tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW gitu ya, atau sesepuh yang segani ya Bu ya, seperti itu. Kemudian mengembangkan kegiatan Posyandu secara menarik. Dulu waktu saya di Jatinangor Sumedang, saya itu bekerja sama dengan minimarket Bu. Jadi minimarketnya
kita buat sama Ibu Kader sih sebenarnya, Ibu Kader yang aktif. Oh Mbak Hanifah, gimana kalau misalnya kita kerjasama sama minimarket, jadi PMT susu dapetnya dari minimarket. Nah itu kan menarik ya, ada balon-balon gitu. Jadi anak-anak tuh pada mau dateng gitu. Yang tadinya alasannya ibu-ibu, iya soalnya anaknya tidur nggak enak buat bangunin gitu kan. Jadi ayo dapat boneka, dapat balon. Nah itu adalah salah satu dari kegiatan Posyandu yang menarik kayak gitu. Kemudian nah, kunjungan rumah, ini waktu saya dulu kunjungan rumah Bu. Nah, kenapa kunjungan rumah itu perlu? Salah satu kegiatan kader Posyandu dengan tujuan pendekatan kepada masyarakat mengenai kegiatan Posyandu dan agar masyarakat bersedia datang ke Posyandu. Jadi, kunjungan rumah ini adalah cara ya Bu ya, cara untuk mengajak masyarakat untuk datang ke Posyandu. Jadi Ibu caranya kayak bingung menggerakkan masyarakat itu gimana ya, udah belajar nih komunikasi, udah pede nih. Ya Ibu lakukan, Ibu terapkan dengan cara kegiatan kunjungan rumah. Akhirnya berharap untuk mereka datang ke Posyandu gitu. Kemudian sasarannya siapa sih kunjungan rumah itu? Jadi tadi kan udah banyak tuh, ada ibu hamil, ada ibu yang dari KIA yang menikah muda dan segala macamnya tadi. Yang perlu dilakukan kunjungan rumah adalah ibu yang pernah datang ke Posyandu namun tidak kembali lagi. Suka ada nggak Bu? Ada ya, pasti ya. Banyak tuh, tadi ada yang bilang banyak. Yang kedua, ibu yang belum pernah datang ke Posyandu dan tidak datang ke vaskes lain. Ada? Ada yang enggak lah, nggak usah lah datang, ngapain gitu. Tapi dia tidak ke vaskes lain gitu. Ini biasanya sih yang paling kita sering temuin ibu yang baru hamil ya Bu ya, karena dia belum tahu gitu kan. Kan biasanya ibu kader, aduh nih ada pasangan menikah muda baru terus belum tahu tanda-tanda hamil. Ibu kok saya mual ya? Emang Neng udah terlambat terlambat mens berapa bulan? Baru 2 minggu sih Bu, gitu kan biasanya gitu. Nah coba diajak, dikunjungi terus nanti diajak ke puskesmas untuk periksa. Kemudian bagaimana cara menentukannya? Tadi ibu yang memiliki anak balita setelah 2 bulan berturut-turut tidak datang ke Posyandu lagi, gitu ya. Terus kemudian apa yang anak balitanya belum dapat vitamin A. Jadi kalau merasa ada anak balita yang belum dapat vitamin A, suruh datang ke Posyandu. Kemudian ibu yang belum diketahui kehamilannya tadi belum tahu. Kemudian ibu yang mengalami kesulitan menyusui ASI. Nah biasanya anak-anak pertama nih Bu, ibu yang baru punya anak suka mengalami kesulitan menyusui ASI. Nah coba, ayo dikunjungin rumahnya, ajak ibu bidan, ayo dia baru lahiran nih anak pertama gitu. Biasanya ibu kunjungan rumah sama siapa Bu? Sendiri. Ibu bidannya nggak mau diajak Bu? Ibu bidannya ke puskesmas. Oh gitu. Ada nggak yang daerahnya di desa-desa Bu, ibu bidannya mau nggak diajak kunjungan? Mau ya? Oh, mungkin daerah kota Bu ya. Iya Bu ya. Dulu saya gitu sih Bu kunjungan. Coba mungkin nanti ibu bidannya ada waktunya kali Bu. Terus kemudian ibu yang atau suami yang ingin memakai alat KB. Tadi KB apa Bu yang boleh dapatkan di Posyandu? Kondom, pil, suntik. Ayudi boleh nggak Bu di Posyandu? Nggak boleh karena memakai alat ya. Jadi harus ke puskesmas. Nah, langkah-langkah kunjungan rumah disingkat saji. Saji, apa saji? Kita masuk dulu ke tahap persiapan sebelum masuk ke saji. Pilih sasaran yang akan dikunjungi. Tadi ibu yang anaknya 2 bulan berturut-turut belum datang, yang
hamilnya masih baru diketahui gitu. Kemudian ibu kan satu posyandu ada beberapa kader nih. Ternyata yang di sini ibu hamil baru diketahui. Sebelah sana yang gizinya buruk, sebelah sana ada yang diare gitu. Ibu bagi pembagian tugas kader. Jadi dibagi tugasnya. Ibu ke sebelah sana ya Bu ya. Kadia, kaditu gitu. Terus siapkan materi belajarnya. Ibu kan udah dapat nih pengalaman tadi dari informasi dari Dokter Dani gitu ya, tadi dari Mas Gali gitu. Jadi ibu udah catat tuh belajar, oke, siapkan materi belajar, bawa lembar baliknya. Biasanya kalau di itu bawa lembar balik ya Bu ya, di posyandu ada. Kemudian saji, satu, salam, S-nya adalah salam. Ketika kunjungan rumah, ibu menutupkan salam ya. Kalau ke rumah, ya, assalamualaikum, selamat pagi gitu. Kemudian ajak bicara gitu ya. Kalau yang kelihatan dia 2 bulan berturut-turut nggak datang, pas ibu lihat, Bu gimana kabarnya, anaknya sehat katanya, kok kurus ya, udah ditimbang belum ya ini ya gitu. Ajak bicara, ibu anaknya udah pernah ditimbang belum gitu. Udah ini Bu saya bawa timbangan, timbang lagi Bu gitu. Ibu bawa timbangan, kemudian jelaskan gitu. Jadi ketika sudah tahu ternyata ini bayinya anaknya kurang gizi gitu ya Bu ya, ibu sudah pakai grafik ternyata ini kurang gizi. Nah ibu ketika datang kan bisa bawa sama ibu bidan tuh, ibu mau nggak ibu mau menjelaskan dulu, ajak petugas kesehatan untuk menjelaskan gitu. Khawatir biasanya masyarakat udah ibu kayak tahu-taunya aja materi ini gitu. Jadi kita menggandeng, bekerja sama dengan petugas kesehatan gitu ya. Silahkan Bu Bidan mau menyampaikan gitu. Nggak, ibu dulu aja nanti saya tambahkan. Oh berarti Bu Bidannya ngasih kesempatan, ibu ngomong nanti Ibu Bidannya nambahin gitu. Kemudian bantu gitu ya. Jadi dengan ibu mengajak bekerja sama tenaga kesehatan lain, ibu akan membantu masalah dari keluarga tersebut gitu. Setelah itu harus misalnya harus datang ke puskesmas. Nanti ibu sama tenaga kesehatan mengajak anak yang gizinya kurang ini ke puskesmas, itu adalah bantu. Dan jangan lupa ketika ibu menjelaskan informasi menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Misalnya tadi lembar balik, leaflet, poster gitu. Kalau ibu belum punya, minta Bu ke puskesmas, pasti ada, numpuk banyak. Terus jangan lupa diingatkan lagi ya, ternyata Bu tadi kan saya udah mau kasih informasi, ibu jangan lupa ya datang ke puskesmas untuk dapat tindakan selanjutnya gitu. Jadi diingatkan, baru ibu pulang gitu. Nah sekarang saatnya sesi curcol. Apa nih sesi curcol? Jadi kita beda nih Bu dari tadi. Ibu ada kertas ya Bu ya? Ya coba di kertas ibu tuliskan apa yang ibu alasan paling sering ibu-ibu tidak mau datang ke posyandu. Coba tulis di kertas selembar. 3 menit. Alasan aja, 1 alasan. Ibu-ibu gak mau datang ke posyandu. Seribu alasan lo lagunya gak suka gotik ya Bu. Sudah dirobek kertasnya Bu. Kertasnya dirobek, tukar ke sebelah kanannya. Yang kanan tukar ke belakang. Yuk. 1 alasan aja Bu, jangan banyak-banyak. 1 yang paling sering. Ke kanan, ke sini, ke kanan. Nah, yang kanan ibu ke belakang. Jadi ngekor ya Bu ya, ngekor gitu ya. Ke kanan, ibu ke kanan. Ibu ke kanan, yang ujung sebelah sini ke belakang. Oke, udah ya Bu.
Oke, saya minta sudah, oke. Oke. Ke kanan ibu, yang paling kanan di ujung ke belakang. Ya sudah ya, oke. Yang belum dapat coba dikasih Bu, yang belum dapat siapa coba dikasih. Oke, stop ya Bu, dah. Ada kertas yang di ibu dipegang. Oke, dah. Saya mau denger. Halo. Hai. Ya, oke, Ibu udah dipegang kertasnya. Udah siapapun dipegang dulu kan daripada puter-puter. Saya mau dengar surat kecil dari yang paling belakang, Ibu cantik-cantik ini yang kuning sebelah pinggir, boleh Bu dibacakan? Apa Bu curahan hati dari yang sebelahnya? Apa sih alasan yang ibu-ibu? Ini yang kuning-kuning sebelah sini pojok. Ibu kelompok kuning ini asalnya dari mana Bu? Dari Tangerang. Tangerangnya mana Bu? Pagedangan. Oh, belakang Sumarekon Mall Serpong ya Bu ya? Ya kalau itu saya tahu Bu, saya masih. Saya orang Tangerang juga Bu. Katanya timbangan anaknya nggak pernah naik-naik. Oh, jadi dengan datang ke posyandu alasannya karena timbangannya nggak naik-naik ya? Oh iya. Oke, bisa. Ada lagi Bu? Ayo, siapa yang mau bacain? Punya sebelahnya. Siapa yang mau bacain? Ada ya Ibu, yang kerudung hitam. Alasannya kenapa nih Bu yang sebelahnya? Ih, Ibu udah ketawa ada senyum-senyum nih. Anaknya masih tidur, ya sering. Jadi biasanya jam 10, aduh baru aja tidur nih tadi habis nenen gitu ya Bu ya. Ada lagi yang mau bacain curahan. Ya, Ibu yang pakai baju biru. Ada yang gara-gara timbangannya nggak naik, jadinya pada datang ke posyandu ya Bu. Bilangnya habis pulang kampung, terus sudah imunisasi di bidan. Jadi itu yang alasan ibu yang sering kita tanyakan. Oh iya, jadi sama males. Oh ada yang males juga. Iya, terima kasih Ibu. Jadi 3 tadi yang sudah curcol katanya timbangannya nggak naik-naik. Mungkin ibunya itu ini kali curiga ya sama posyandu ya, timbangannya. Masa timbangan nggak naik-naik bisa lain posyandu ya Bu ya? Terus abis itu ada yang bilang tadi anaknya tidur. Terus yang terakhir, ya saya mah udah datangnya ke klinik, ngapain ke posyandu? Sering ya Bu yang ngomong kayak gitu ya? Dicatat, ya udah kalau kayak gitu Ibu catat aja tetap gitu. Berapa Bu kemarin ada ininya nggak buku KIA-nya? Biasanya pakai buku KIA kan, itu kan sampai 5 tahun tuh Bu. Nah itu tetap dicatat aja, mungkin nanti alasan-alasan itu bisa Ibu pecahkan solusinya. Nah kemudian dari situ ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kenapa kadar perlu menggerakkan masyarakat? Nih, tadi udah dijelasin. Tadi kenapa? Adek, tadi kenapa Bu? Agar? Nah, tadi Bu. Agar apa Bu? Kenapa perlu menggerakkan tadi? Kan sudah dijelaskan. Ya, dia tahu perkembangan anaknya. Ya, dengan cara mau datang ke posyandu. Jadi, kenapa kadar perlu menggerakkan masyarakat? Agar masyarakat mau memanfaatkan pelayanan posyandu. Bagaimana cara menggerakkan masyarakat? Caranya gimana? Komunikasi. 2, kunjungan rumah. Jadi caranya adalah kunjungan rumah. Kemudian siapa sasaran yang perlu dikunjungi rumahnya oleh kader? Ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, ibu nifas, ibu. Ya, betul. Jadi
sasarannya itu ya tadi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu yang memiliki bayi balita gitu ya, sasaran posyandu. Tapi yang 2 bulan berturut-turut tidak datang ke posyandu itu yang perlu dikunjungi, sama ibu hamil yang baru diketahui, sama ibu yang baru bersalin gitu. Kemudian menurut pengalaman ibu, ada nggak sih hambatan yang pernah ibu alami dalam melaksanakan kunjungan rumah? Ada yang mau cerita nggak bu? Waktu itu, oke, ibu yang kerudung merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Saya Ibu Lucia. Lucia. Di Cempaka 1. Oke, Bu. Gimana, Bu? Pengalaman saya waktu berkunjung ke rumah, waktu itu kan saya bilang, Bu, nimbang ke posyandu. Enggak, anak saya lagi tidur. Akhirnya saya datang dengan sweeping membawa timbangan ke rumah itu ya. Saya kunjungi ke rumah itu. Langsung saya angkat anaknya tidur. Saya timbang marah itu Bu ya. Pas itu saya dimarah-marahin sama ibunya. Kemudian bu, Orang ibu, anak saya lagi tidur ditimbang aja, habis gimana? ibu tolong ya didengarkan. Saya kan butuh untuk laporan tiap bulan. Karena kalau misalnya saya tidak langsung mau beli sweeping datang ke ibu bangsa tidak di alasannya tidur terus. Ya begitulah cerita saya Bu. Oh, jadi ibu hambatannya bu ya malah diomelin ya sama ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu ceritanya. Ada lagi nggak bu yang menemukan hambatan ketika kunjungan rumah? Ada yang mau cerita nggak bu? Ada nggak bu? Ayo dong mas ibu. Ya silahkan ibu, gimana? Ceritanya gimana bu? Ibu tolong ya didengerin, apakah ceritanya mirip-mirip nggak? Ibu, saya Ibu Suwarti dari Iya, Ibu Suwarti. Posyandu Trate 2, Pondok Kayon Indah. Ada yang pintu rumahnya selalu terkunci pintunya. Setiap pagi mau berangkat ke pasar masih terkunci, padahal ada jemuran, ada mobilnya. Assalamualaikum, orangnya nggak nongol. Itu pintunya terbuka apa enggak? Sekali waktu ketemu nih, Pak, saya mau tanya, balitanya kan ada 2, pernah ditimbang ini nggak Pak? Besok posyandu Pak, tolong. Pas dia lagi bawa meteran gitu. Oh iya. Langsung ditimbang anaknya, langsung diukur. Ini bulan apa Pak? Bulan Mei. Oh ya Pak, terima kasih. Nah yang berikutnya, pas saya lewat masih tidur, ada kakaknya. Enggak, ada nggak bapaknya? Jam 7 masih tidur, masih tidur. Udah ditimbang belum adeknya? Enggak lagi katanya gitu. Terus satu yang sebelahnya ada balita yang suami istri kerja, adek, mamanya ada, yang mama belum berangkat, bapaknya udah. Mbak, kasih adek udah ditimbang belum? Ya, kan saya kasih lembaran kertas bulan ini. Langsung ditulis 3 bulan itu, selisihnya setengah kilo. Jadi ibunya nulis sendiri. Ya Kalau itu ampun. fakta nggak tahu apa gitu, tapi ya kan saya perlu data gitu. Jadi 3 bulan berturut-turut kan selisihnya sama setengah kilo. Nah, belakangan ada neneknya, Inang, itu cucunya udah ditimbang belum? Dia habis panas, kurangnya setengah kilo. Dikira-kira berarti ya bu ya. Oh, oke. Terus satu lagi, Bu Ahmad cucunya hari ini posyandu. Dia habis panas 3 hari. Mamanya kan kerja di rumah sakit ya. Saya minta datanya dia tiap bulan, ya dia kan saya kasih ke ibu ya katanya gitu. Tapi sudah melakukan penimbangan di rumah sakit. Yang ini kadang datang kadang enggak, nih yang kerja di rumah sakit. Iya. Kalau yang satu lagi kok timbangannya bisa selisih setengah kilo kok. Gitu. Itu pengalaman saya. Oke ibu, terima kasih. Ya, jadi itulah hambatannya. Jadi sebenarnya adalah kalau saya rangkum, hambatannya adalah kesadaran ya bu ya. Masih kurangnya kesadaran di masyarakat akan perlunya ditimbang, bukan perlunya posyandu juga, perlunya ditimbang gitu ya bu. Sebenarnya perlu banget gitu kan posyandu, dengan mengetahui kenaikan berat badan gitu, tinggi badan, kita tahu gizinya anak itu bagaimana gitu kan. Terus selain itu bisa tahu lagi apa lagi bu dengan penimbangan berat badan? Tahu apa bu?
imunisasinya ya udah lengkap atau belum gitu kan, datang ke posyandu gitu. Jadi kenapa sih masyarakat ini masih belum mengetahui gitu. Jadi nanti ibu nih yang akan menggerakkan dengan ibu kunjungan rumah, ibu ajak melibatkan tokoh masyarakat. Jadi tahu kenapa sih harus melakukan kunjungan rumah, karena ibu nggak datang ke posyandu karena ibunya belum sadar kalau sebenarnya penimbangan berat badan itu penting gitu. Kemudian kita sekarang bermain adegan, Bu. Ada di sini namanya Ibu Susi? Ada? Mana Ibu Susi yang namanya Ibu Susi? Ibu bersedia maju, Bu? Enggak. Jadi gini, kita akan bermain adegan. Ada 2 orang kader dan ada 3 tokoh, Bu Susi, Bu Lastri, dan Bu Tati. Ada nggak yang namanya Bu Susi, Bu Lastri, dan Bu Tati? Ayo yang bersedia, atau siapapun namanya tidak harus ini, tapi Ibu bersedia. Ayo Bu, maju. Ayo, oke, biar nggak ngantuk. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu. 2 lagi Ibu kader, sebagai Ibu kadernya deh. Ibu nih kayak cocoknya jadi Ibu Tati kayaknya, Bu. Ibu cocok jadi Ibu Tati. Nanti di karakter Bu Tati seperti apa nanti saya jelaskan. Ayo Bu. Oke, ayo satu lagi. Oke Bu, sini. Ayo Bu, sini dah 4. Dah 4, satu lagi. Yang 5, jadi 5. Satu lagi siapa yang mau? Ayo Bu. Ibu maju aja. Ayo Bu, biar nggak kantor. Oke, 5 orang tepuk tangan dong yang udah maju. Jadi setelah kita sesi curcol, kita akan bermain adegan. Kisah keluarga Bu Susi dan tetangga gitu. Jadi saya ada suatu hari 2 orang kader sedang kunjungan rumah. Siapa yang mau lihat jadi kader? Ibu jadi kader. Ibu mau jadi kader juga. Jadi Ibu jadi kader berdua di sini. Ibu di sini. Kemudian ada Bu Susi, Bu Lastri, dan Bu Tati. 2 orang kader sedang kunjungan ke rumah Bu Susi. Bu Susi yang mana Bu Susi? Ini Bu Susi. Ini Bu Susi. Kemudian Bu Susi punya anak usia 3 tahun, namun sudah tidak datang ke posyandu. Bu Susi adalah seorang petani, kemudian punya 4 orang anak, SD-nya 3 orang, anak terakhir Andi, usia 3 tahun. Badan Andi terlihat kurus dan perut buncit dengan rambut kuning. Ini ciri-ciri apa Bu? Tadi udah dijelaskan dokter Dani? Kurang gizi atau maras? Tadi ya dokter Dani udah dijelaskan. Nah, Bu Susi itu siapa sih? Bu Susi kesal pada kader karena selalu mengajarkan untuk datang ke posyandu. Padahal anaknya udah usia 3 tahun dan tidak perlu menimbang BB. Jadi Ibu Bu Susi kesel gitu ya. Gak perlu, kalau anaknya 3 tahun gak perlu datang ke posyandu. Kemudian Bu Lastri, ini Bu Lastri. Bu Lastri adalah mertuanya Bu Susi gitu, yang selalu menyindir kader sebagai orang yang ikut campur urusan orang lain. Ya bisa ya Bu ya, memperagakan gitu-gitu ya. Kemudian Bu Tati. Oke, Bu Tati itu tetangga yang mempengaruhi Bu Susi untuk tidak datang ke posyandu karena Andi bukan anak bayi lagi. Ya provokator Bu katanya. Iya, gitu Bu, nyinyir kalau bahasanya sekarang ya. Oke Ibu, jadi ibu kader lagi mau kunjungan rumah nih berdua. Jadi ntar ngobrol, Bu, itu ada si Andi 3 tahun belum dikunjungin, udah 9 bulan, kita kunjungin rumah yuk. Ayo yuk, tok gitu. Oke Bu, udah bisa ya? Oke, demikian Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada siapa ini ya? Ini Bu, kami kader tahun Ibu tahu dong, sudah 2 bulan ini anak Ibu nggak nimbang. Kenapa toh Bu? Nggak berangkat nimbang. Iya toh, anak juga kan punya anak juga, apa sih nimbang juga? Kalau
setiap bulan kan kita bisa memantau perkembangan dan timbangan anak itu tiap bulan. Kalau 2 bulan ini nggak nimbang, kita nggak tahu bagaimana perkembangan anak itu selanjutnya. Nantinya takut kena gizi buruk, Bu. Nggak mungkin kok, Bu. Iya, Bu. Bisa temennya ya dan bisa dia timbang. Oh bisa. Oh dia sampai cepet. Baik Ibu, sebetulnya kami datang ke sini untuk memotivasi ibunya Andi ini agar datang kembali ke Posyandu menimbang. Karena kebetulan kami juga sedang ingin agar keluarga di kampung ini menjadi keluarga yang sadar gizi. Satu-satu timbang berat badan. Iya. Dua kanan badan. Tiga aktualisasi. 1, 2, 3. Jangan lupa garam beriodium. Baik, mari Ibu kita sama-sama. Apa sih? Kadar gizi itu ada 5 indikatornya. Coba dong kalau saya lupa, mungkin ada ibu-ibu yang ingat. Keluarga sadar gizi. 1, timbang berat badan. Yang kedua nih saya kayaknya lupa. Iya, 3, makanan berimbang. 4 dan 5 garam beriodium dan vitamin A. Ya. 1, timbang berat badan. 2, ukur tinggi badan. 3, makanan berimbang. 4 dan 5 garam beriodium dan vitamin A. Terima kasih. Oke Ibu, terima kasih. Tolong lagi dong Bu. Ya, luar biasa semangatnya Ibu Kader Avicenna tuh benar-benar emang pilihan banget deh. Allah itu menempatkan kita di sini Bu. Ibu datang ke sini bukan tanpa suatu alasan. Kader itu adalah tombak dari pergerakan masyarakat. Jadi Ibu datang ke sini tuh melangkahkan kakinya itu luar biasa dan mendapatkan amal yang tidak didapatkan oleh orang lain ya Bu ya. Jadi lagunya tadi ingat-ingat ya Bu ya. Jadi kalau udah kayak begitu nyanyiin Bu. Nanti ibunya, oh iya datang deh gitu. Jadi kita habis bermain peran, kita akan ada lagi tadi udah berbagi pengalaman. Tadi kan udah ngeliat ya Bu ya. Ada nggak sih yang pernah ngalamin kasus tersebut? Jadi udah datang terus tiba-tiba, ya udah nggak usah datang, orang udah 3 bulan, udah 3 tahun kok, ngapain sih? Kayak gitu. Ada Bu? Ada berarti ya. Berarti tadi kasus saya kasus umum ya Bu ya? Umum. Bagaimana sikap Ibu Kader bila mengalami masalah tersebut? Tadi kan diperagakan. Ada yang ngasih tahu nggak Bu? Solusinya harus seperti apa? Mungkin dari yang Ibu Kader ungu ini mau berpendapat? Masalah tadi Bu datang 6 bulan, terus kalau ada hal tersebut Ibu harusnya ngapain sebagai kader? Ya, jadi solusinya adalah dimotivasi ibunya. Ada lagi Bu, solusinya apa Bu kalau tadi udah datang tiba-tiba malah dapat nyinyir Bu ya? Ada nggak Bu solusinya? Ibu ada apa? Solusinya gimana Bu? Sebagai tadi Ibu Tati, harusnya Ibu Tati nggak jadi provokator ya Bu ya? Kita memberi arahan ke ibu bahwa itu kalau anaknya juga ke sana atau ke sana
rumah. Menjelaskan ya, menjelaskan informasi yang penting kalau harus datang ya. Ada lagi Bu yang mau ngasih solusi? Bagaimana cara melaksanakan kunjungan rumah yang tidak menimbulkan masalah tersebut? Tadi kan udah kunjungan rumah ya, ternyata jadinya dapat masalah, dinyinyirin. Tadi ibunya datang bawa gubidan nggak Bu? Enggak ya, padahal tadi saya udah menjelaskan kalau datang saja itu dan melibatkan petugas kesehatan gitu. Kalau untuk masalah penimbangan di posyandu atau masalah untuk masalah penimbangan dan seterusnya itu kalau masih bisa diatasi kader, kami atasi sendiri. Tapi kalau untuk masalah yang lebih detail lagi seperti BGM sama gizi guru, kami libatkan dengan aparat desa, puskesmas, sama kalau perlu kita ke laporan ke dinas. Ya, terima kasih ya Bu ya. Jadi, cara melaksanakan kunjungan rumah agar tadi tidak terjadi seperti itu dengan melibatkan tenaga kesehatan. Misalnya kalau tadi yang Ibu jelaskan adalah kalau ada BGM gitu, bahkan perlu dilaporkan ya Bu ya ke dinas kesehatan gitu, karena udah ada banyak gitu yang BGM. Jadi caranya yang tadi kalau berdua doang gitu ya Bu, mungkin akan bisa mendapatkan masalah itu. Tapi coba Ibu ajak petugas kesehatan atau tokoh masyarakat ya. Kalau Bu bidannya nggak bisa, emang Ibu nggak kunjungan rumah? Ya nggak juga. Tapi ada tokoh yang disegani, jadi akhirnya ibunya itu nggak ngeyel ya Bu ya. Jadi triknya adalah selain petugas kesehatan yang Ibu ajak ketika kunjungan rumah, Ibu bisa membawa tokoh masyarakat yang mungkin disegani di tempat tersebut. Nah, mungkin dari adegan-adegan yang tadi, saran yang bisa dari Ibu tadi sudah jelaskan, saya rangkum. Pertahankan sikap kader yang ramah. Tadi Ibu kadernya udah ramah ya Bu ya, sudah ramah, sabar, dan tidak menggurui apalagi memarahi. Nah, tadi ibunya marah nggak? Nggak kan? Ibu kader tadi nggak marah kan? Cuma menjelaskan gitu tadi. Ya, kalau nggak dateng nanti nggak kepantau pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu diberikan penjelasan dengan cara sederhana. Kemudian lakukan kunjungan rumah dengan santai gitu kan. Jika ingin kunjungannya lama, sebaiknya tidak pada jam sibuk. Jadi kalau lagi jam kantor, jam 10, kunjungan rumah, di rumahnya orangnya pada kerja, ya nggak bisa lama-lama gitu. Kalau mau lama ya nanti mungkin jam 4 atau nanti pas hari libur. Kemudian gunakan media alat bantu. Nah, biar tidak menggurui, itu kan media alat bantu udah saklek gitu ya Bu ya, dikasih pemerintah gitu. Ya otomatis yang Ibu jelaskan iya bener gitu, karena ada medianya gitu. Nah, tadi karena kita udah selesai, apa tujuan kunjungan rumah? Ada Ibu yang mau menjawab? Apa sih kunjungan rumah? Laporan, iya, laporan karena kita mendatangkan rumah itu akhirnya kan kita menambah banyak yang meninggal. Ya, karena dalam pencatatan dan pelaporan itu ada siapa aja sasaran-sasaran kita kan. Karena dengan berkunjung ada data yang nambah gitu kan, ada ibu hamil, kemudian ada bayinya, itu akan mengisi pencatatan dan pelaporan kita gitu. Kemudian siapa aja sasaran kunjungan rumah? Siapa? Bumil, bayi yang timbangannya belum naik di BGM, terus sama masalah itu. Jadi Bu, yang sasaran kunjungan rumah itu ada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita yang bermasalah gitu ya. Jadi perlu dikunjungi agar mau datang ke posyandu. Bagaimana langkah-langkah melakukan kunjungan rumah tadi disingkat apa? Saji. Apa aja sih saji? Ya. Salam. Ajak.
untuk kunjungan. Oke. Ada nggak Bu yang mau ditanyakan? Dari menggerakkan masyarakat, caranya dengan kunjungan rumah, siapa aja sasarannya. Wah, udah paham banget ini ya Bu ya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Oke. Ya, itu saja penggalian pengalaman saya kepada ibu-ibu. Sebenarnya ibu-ibu yang lebih berpengalaman ketimbang saya. Terima kasih atas perhatian ibu. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.